Assalamualaikum. Halo Sobat Santuy. Apa kabar? Semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan santuy selamanya ya. 5 fakta dugaan investasi bodong Ustadz Yusuf Mansur kini digugat Rp98 triliun. Liputan6.com, Jakarta dugaan kasus investasi bodong yang menimpa Ustadz Yusuf Mansur belum juga menemui titik terang. Terbaru, Yusuf Mansur dikabarkan kembali digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, pendakwa itu telah mendapat 3 gugatan terkait investasi bodong di PN Tangerang. Kali ini gugatan datang dari seseorang bernama Saini Mustafa yang merupakan seorang pengacara sebagai pelapor, menggugat kasus dugaan uang prestasi yang dilakukan Yusuf Mansur. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 28-PDT.G/2022/PNJKT. Setelah dan diagendakan sidang pertama pada 15 Februari 2022. Dalam gugatan yang dilayangkan pada Selasa, 11 atau 1, Saini turut menuntut PT Adi Partner Perkasa. Tergugat 1, Adiansyah. Tergugat 2, BMT Darussalam Madani. Tergugat 4, dan Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Turut tergugat. Dalam gugatan tersebut, Saini Mustafa meminta ganti rugi material senilai kurang lebih Rp98 triliun dan kerugian imaterial sebesar Rp100 miliar. Simak fakta-faktanya yang telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber Jumat 14 Januari 2022. 1. Minta ganti rugi hingga triliun rupiah ditemui saat jumpa pers di Kafe Kopi Bangsa Museum Satria Mandala, Jakarta Selatan, Kamis. 13 atau 1, Saini Mustafa merinci kerugian yang ia terima sampai harus melayangkan permintaan ganti rugi material kurang lebih Rp98 triliun dan kerugian imaterial sebesar Rp100 miliar. Saya sebagai investor menyerahkan uang Rp80 juta pada tahun 2009 dengan janji bunga 11,2% per bulan. Pada Januari tahun 2010, keuntungan investasi saya itu mulai tidak dibayarkan. Semua ada hitung-hitungannya. Kalau gak ada saya gak berani gugat ke Pengadilan Jakarta Selatan, papar Saini dikutip dari kapanlagi.com. 2. Sempat berjanji akan ganti rugi sebelum menggugat. Saini mengaku sudah pernah bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur di tahun 2010 lalu. Dalam pertemuan tersebut, pendakwa itu berjanji akan mengganti semua kerugian. Namun janji itu tidak ditepati hingga saat ini. Sempat ada pertemuan di 2010. Tapi janji untuk ganti rugi sampai saat saya bikin gugatan belum terpenuhi. Sejak pertemuan itu tidak ada komunikasi lagi, ujarnya. 3. Wadah bagi penggugat ditemui di tempat yang sama. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, SDR, Hari Purwanto, mengaku siap mendampingi mereka yang mengaku korban dari Ustadz Yusuf Mansur. Namun, ia menegaskan bahwa SDR bukan hanya terbuka untuk mereka yang menggugat Ustadz Yusuf Mansur saja. Wadah ini terbuka bagi siapa saja yang menjadi korban investasi bodong. Juga perlu digarisbawahi, meskipun tercetus dari penggugat Yusuf Mansur CS, namun wadah ini terbuka untuk siapa saja, jelas Hari Purwanto. 4. Berharap dapat perhatian pemerintah. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Ustadz Yusuf Mansur yang menanggapi gugatan ini. Meski demikian, Saini berharap bahwa kasus tersebut bisa mendapat perhatian penuh dari pemerintah hingga presiden. Pasalnya, menurut Saini kasus ini sudah merugikan banyak orang, bahkan sampai ribuan. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri, semoga kasus ini diberi perhatian khusus. Karena ini sudah memakan korban ratusan bahkan ribuan orang, pungkas Saini. 5. Tanggapan Yusuf Mansur. Sebelum gugatan ini, Ustadz Yusuf Mansur telah mendapatkan banyak gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Beberapa pihak yang mengaku telah menginvestasikan dana patungan untuk berbagai program, usaha bermunculan, dan kemudian menggugatnya. Bismillah walhamdulillah. Gugatan itu ada 3. Jadi gugatan I tanggal 5 Januari 2002. Sidang I gugatan ke II tanggal 6 Januari 2022. Dan sidang I gugatan ketiga tanggal 18 Januari 2022. Semua di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Insya Allah, semua materi secara umum sama, kata Ustadz Yusuf Mansur dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Showbiz Liputan6.com. Menurut pendiri Pondok Pesantren Darul Quran itu mengaku tak masalah jika dirinya harus diperkarakan lewat jalur hukum. Hal itu dinilainya lebih baik ketimbang harus menulis komentar miring tentangnya di media sosial.
Dalam menghadapi kasusnya itu, Yusuf Mansur menyerahkan segalanya kepada pengacaranya.